Hari itu seperti biasa aku menjalani kegiatan di kampus. Dan pulangnya, pasti aku menyempatkan berkumpul bersama temanku untuk membahas tugas atau sekedar ngobrol biasa. Hingga saat itu kebetulan kita mendapati tugas untuk tugas akhir. Dan aku mendapati tugas untuk mengedit bahan presentasi karena saat itu kebetulan hanya aku yang membawa laptop. Namun, ketika kita sedang asik mengerjakan tugas, guys, mulai ngantuk nih gua. Aku pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk izin pulang duluan saat itu. Namun, karena saat itu sudah larut malam juga, temanku Tufa menyarankan padaku untuk menginap saja di apartemennya. Karena khawatir juga sudah terlalu malam jika pulang sendirian. Jarak apartemen Tufa saat itu tidak terlalu jauh dari tempat nongkrong dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki saja. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Setelah sampai di apartemen, karena aku sudah lelah, akhirnya aku langsung bergegas ke kamar dengan menggandeng tas laptopku ini. Apartemen temanku ini bisa dibilang cukup besar dan elit. Suasana ketika malam hari memang sepi di sini. Kamar temanku ini berada di lantai 9. Sambil mengobrol, kami pun segera menaiki lift yang membawa ke lantai 9 itu. Namun, ketika baru saja menaiki lantai 4, tiba-tiba saja pintu lift terbuka. Aku pikir akan ada seseorang yang masuk. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tufa pun memberitahu padaku. Memang sudah biasa lift di sini. Suka agak error gitu deh. Mendengar itu, aku pun segera menutup kembali dan melanjutkan menuju lantai 9. Sesampainya di lantai 9 dan pintu lift terbuka, Tufa langsung keluar. Aku pun langsung mengikutinya ke arah pintu kamar apartemennya. Saat keluar dari lift, kulihat lorong yang cukup panjang. Kamar Tufa berada tepat di ujung lorong ini. Namun, ketika aku sedang berjalan menuju kamar,
aku merasakan ada hal yang aneh. Aku pun menghentikan langkahku dan kulihat sesekali ke arah belakang. Ternyata pintu lift yang tadi ku naiki tak kunjung tertutup. Padahal ku lihat ke arah sekitar, tidak ada satu orang pun saat itu kecuali aku dan Tufa. Aku pun sedikit keheranan. Loh, kok nggak nutup-nutup sih tuh pintu? Iya sih, emang bener kata si Tufa. Tuh lift emang ngaco deh. Kulihat jarak Tufa sudah semakin menjauh. Aku pun hiraukan dan kulanjutkan langkahku mengejar Tufa yang saat itu berada di depanku. Setelah tiba di depan kamar, Tufa pun segera membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, aku pun segera masuk dan refleks mengucapkan, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Tuh, lo kok gak bilang sih kalau lagi ada orang tua lo di sini? Duh, gue jadi gak enak nih malam-malam gini baru pulang. Tahu gitu gue mending balik ke rumah aja tadi. Hah? Apaan sih, Put? Orang tua gue dari mana? Dari Hong Kong. Udah tahu gue cuma sendirian di sini. Lagian gue juga nggak denger apa-apa dari tadi. Udahlah, mending lo langsung tidur aja. Gue mau mandi dulu ya. Anggap rumah sendiri, oke? Mendengar itu, aku pun sedikit terdiam dan berusaha untuk tenang dan berpikir positif. Segera aku simpan tas laptopku dan langsung merebahkan badanku di atas sofa sambil memainkan handphone. Setelah selesai mandi, Tufa pun menawariku untuk memesan makanan sebelum tidur. Karena lapar, aku pun mengiyakannya. Kami memesan makanan lewat ojek online saat itu. Dan sambil menunggu pesanan datang, aku pun memutuskan untuk melanjutkan mengedit video kembali sambil berbaring santai di atas sofa. Singkat cerita, pesanan pun datang. Tufa segera turun ke lobi apartemen untuk mengambil pesanan makanan kami. Karena akses menaiki lift di apartemen ini harus menggunakan kartu. Jadi, tidak bisa sembarangan orang akses lift di sini. Namun tak lama ketika Tufa turun ke bawah, tiba-tiba saja ku dengar seperti ada yang mengetuk pintu. Pasti dia lupa bawa duit deh. Ya, bentar. Loh. Hah? Aku terkejut ketika aku buka pintu
Tidak ada siapa-siapa. Ku coba lihat ke arah lorong untuk memastikan. Kupikir Tufa sedang mengerjaiku. Namun ketika kulihat lagi sekitarku, memang tidak ada siapa-siapa. Aku pun semakin keheranan. Jantungku berdegup kencang saat itu. Aku menahan rasa takutku, segera menutup pintu, dan kembali duduk di sofa. Namun tak lama kemudian, kini ku dengar lagi suara ketukan pintu. Aku pun sedikit menghiraukannya. Namun, lama-kelamaan ku dengar suara ketukannya semakin kencang. Dengan rasa takut, aku pun memberanikan diri untuk membukakan pintunya kembali. Dan ya elah tuh, gua kira hantu, tau gak sih tadi? Eits, makanannya udah ada tuh. Yuk makan, biar kita cepetan tidur. Ketika aku buka pintu, ternyata yang menggedor pintu tadi itu Tufa. Setelah Tufa masuk, aku pun langsung menutup pintu kembali. Tiba-tiba saja, lampu kamar mendadak mati. Duh, kok mati sih? Tuf. Kenapa nih? Emang suka gini ya? Tuf. Tidak ada jawaban dari Tufa saat itu. Pikirku dia ingin menakut-nakutiku. Ku coba ambil handphone di sakuku untuk menyalakan lampu flash. Namun ketika ku nyalakan, aku merasa melihat seseorang berdiri di dekat sofa. Tuf, itu lo kan? Penasaran dan untuk meyakinkan sekali lagi, aku pun menghampirinya sambil meneranginya lewat flash handphoneku. Tuf, apaan sih ya? Kok malah berdiri di situ? Aku takutin gua aja nih. Parno nih gua. Dan ketika aku coba tepuk pundaknya, astaga! Ketika berbalik, kini kulihat ternyata sosok itu bukanlah Tufa. Iya, dia bukan Tufa temanku. Kini telah berdiri sesosok wanita berambut sebahu memakai baju dress berwarna putih.
yang telah berdarah di sekujur tubuhnya. Wanita itu terlihat tersenyum ke arahku. Dia menatap mataku dengan pandangannya yang sangat tajam. Aku hanya bisa terdiam tak berdaya melihat sosok itu. Sampai kepalaku pusing. Dan aku tidak ingat lagi. Ketika terbangun, aku sudah berada di luar kamar. Duduk tertidur di lorong di depan pintu kamar Tufa itu. Dan Tufa pun membangunkan aku. Aku masih syok saat itu dan mencoba untuk menenangkan diri. Sampai akhirnya aku sadar dan menceritakan apa yang aku alami. Dan langsung meminta Tufa untuk mengantarkanku pulang. Sampai saat ini aku tidak tahu apa penyebab sampai aku bisa dihantui oleh sosok tersebut. Dan ketika aku tanyakan kepada Tufa pun, dia tak menjawab semua pertanyaanku. Seakan dia seperti menutupi sesuatu dariku. Entah itu memang rumor yang tak boleh diceritakan di apartemen itu kepada orang-orang. Aku pun masih mempertanyakannya. Namun yang terpenting, sampai saat ini aku tidak diganggu lagi oleh sosok itu.